Hai adik-adik. Nah, hari ini kita bertemu lagi bersama Kak Stef dan Kak Diki di sini. Nah, hari ini supaya lebih semangat, adik-adik ikuti gerakan kakak dulu ya. Kakak punya gerakan yang namanya tepuk-tepuk. Ya, adik-adik di rumah berdiri dulu. Nah, ikuti gerakan kakak. Tangannya ditepuk. Yuk. Kalau kakak bilang tepuk ke atas, tepuk ke atas. Kalau kakak bilang tepuk ke kanan, tepuk ke kanan. Kalau kakak bilang tepuk ke kiri, tepuk ke kiri. Kita mulai ya. Tepuk ke kiri, tepuk ke atas, tepuk ke kanan lagi, tepuk ke kiri, dan tepuk ke depan. Udah. Pastinya lebih semangat lah ya. Oh iya Kak, pasti. Nah, Kak mau nanya nih Kak. Ya. Kalau tema kita minggu lalu apa tuh? Kakak masih ingat belum? Masih dong. Apa tuh, Kak? Yesus sobatku. Nah, jadi tema kita minggu lalu adalah Yesus sobatku. Nah, kalau kita mau menjadi sobat Yesus, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus berbagi sama sesama Betul, kita. Kita harus menyayangi sesama Betul, kita. Kak. Ya. Nah, tapi tema minggu ini berbeda, yaitu apa, Kak? Berdoa. Nah, berdoa. Nah, karena minggu lalu kita sudah mau mengasihi sesama kita, sekarang kita mau berdoa untuk sesama kita. Iya. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita mau nyanyi satu lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Yuk adik-adik kita semua bernyanyi, kita ikuti gerakan kakak supaya Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, betul adik-adik. Jadi kita mau berdoa untuk sesama kita, untuk teman kita, untuk keluarga kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, jadi tadi dikatakan dalam doa, dalam lagu tersebut, kalau kita mau berdoa tiap hari kita akan tumbuh. Betul. Benar ya, Kak? Betul, Kak. Nah, jadi sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita mau berdoa Ya. yang akan dipimpin oleh Kak Stef. Oke, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan kasih-Mu selalu tercurah kepada kami. Terima kasih Bapa bahwa Engkau selalu mengajarkan kami untuk berdoa, memohon kebaikan untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami, sahabat kami, dan orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, berikutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-muridnya. Ya Bapa yang kudus,
Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya kamu mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih untuk Kak Susan yang telah membacakan firman pada hari ini. Adik-adik, pada bacaan hari ini Tuhan Yesus mau mengajak Kak Okina dan juga adik-adik semua untuk berdoa. Apa itu berdoa? Ya, benar sekali adik-adik. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Berdoa artinya kita berbicara, kita ngobrol dengan Allah Bapa. Dan Yesus juga lakukan hal yang sama. Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Yesus ngobrol, Yesus berbincang-bincang, Yesus berbicara dengan Allah Bapa. Jadi kalau misalnya nih ada setidaknya 2 orang yang sedang berbicara, yang sedang berkomunikasi, satu sama lain akan semakin dekat. Sama halnya dengan Yesus dan Allah Bapa. Jadi kalau misalnya kita juga mau dekat dengan Allah, kita harus berkomunikasi dengan Allah, kita harus berdoa. Dan Kakak Okina sangat yakin kalau adik-adik semua setiap hari pasti berdoa. Misalnya setelah kita bangun pagi, kita pasti mengucap syukur kepada Allah karena hari yang baru diberikan kepada kita, nafas kehidupan, dan juga kita pasti mohon supaya sepanjang hari tersebut kita boleh melakukan kegiatan untuk menyenangkan hati Allah. Jadi adik-adik, dan juga mungkin ketika kita sebelum ke sekolah kita berdoa, tapi mungkin di masa pandemi sekarang kita tetap juga berdoa. Misalnya sebelum memulai pembelajaran melalui virtual, kita berdoa bersama dengan teman kita di kelas, kemudian juga bersama dengan guru-guru kita. Pasti kan kita lakukan, pasti adik-adik lakukan berdoa bersama. Jadi hari ini Tuhan Yesus bahkan secara khusus ajakannya untuk berdoa kepada orang lain. Yesus juga sama, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kenapa ya Yesus mau berdoa untuk murid-muridnya? Ya, Yesus mau berdoa untuk murid-muridnya karena Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Yesus sangat mencintai murid-muridnya dan Yesus sangat peduli dan perhatian kepada murid-muridnya. Kita nih juga yang adalah murid-murid Tuhan, kita juga mau meneladani Yesus. Kita juga mau berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Contohnya siapa ya? Nah, kita mau berdoa bagi orang-orang yang paling dekat adik-adik. Contohnya orang-orang yang ada di rumah kita. Orang tua kita, ada papa, ada mama, kemudian juga ada saudara-saudari kita. Kemudian juga yang membantu
pekerjaan-pekerjaan di rumah kita, ada mbak kita di rumah atau mungkin juga bapak supir yang selalu membantu di rumah kita juga mau berdoa untuk mereka. Karena apa? Kita mau mengasihi mereka, ya. Kalau misalnya di masa sekarang orang-orang yang butuh doa kita, misalnya para tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat, ada juga tenaga kesehatan lainnya. Kita mau berdoa untuk mereka supaya mereka tetap sehat dalam melaksanakan tugasnya, khususnya di masa sekarang dalam menangani COVID-19, supaya mereka bisa melakukan yang terbaik untuk mengobati para pasien yang terpapar COVID-19. Jadi adik-adik sangat jelas ya kalau hari ini Yesus mengajak kita, mengajak Kak Okina juga supaya kita mau berdoa untuk orang lain. Nah, Allah adalah kasih dan kita ini adalah anak-anak dari Allah yang pastinya punya kasih. Oleh karena itu, salah satu ciri orang yang punya kasih adalah mau berdoa untuk sesamanya. Jadi adik-adik, mari kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Bye. Selamat pagi adik-adik, kita mulai yuk membuat aktivitas pagi ini. Kita siapkan ya 1 lembar kertas atau karton boleh. Lalu beberapa kertas berwarna ukuran kecil saja. Kemudian gunting, pita, spidol, bolpen, stapler. Dan kita siapkan 1 buah pola berbentuk hati seperti ini ya. Kita mulai ya adik-adik ya. Kita ambil dahulu karton atau kertas HVS ini, lalu kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian bagian lipatan disimpan di sebelah sini adik-adik ya. Lalu kita menggambar tangan kita di kertas ini. Seperti ini adik-adik. Nah, setelah ini kita gunting. Nah, sudah selesai digunting ya adik-adik ya. Jadinya seperti ini telapak tangan kita. Sudah selesai menggunting telapak tangan kita, lalu ambil pola kertas berbentuk hati ini yang tadi sudah disiapkan ya adik-adik ya. Lalu kita ambil potongan kertas berwarna ini. Adik-adik bebas ya akan membuat berapa warna. Lalu kita lipat seperti ini. Dan kita buat polanya. Kemudian kita gunting. Lakukan hal yang sama pada kertas warna yang lainnya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah ada 5 warna hati di sini. Lalu kita jadikan satu ya adik-adik ya, seperti ini. Boleh adik-adik rapikan dahulu ya. Lalu kita akan tempelkan di bagian tangan ini. Adik letakkan hati ini di sini, kemudian dibalik. Nah, ambil staplernya ya adik-adik ya. Jangan lupa sebelum adik-adik menempelkan ini dengan stapler, diberi alas ya adik-adik ya. Kalau yang masih kecil boleh minta tolong sama mama papa. Nah, sudah menempel.
Kalau dibuka seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik tuliskan doa dengan menggunakan spidol. Di sini ya. Kakak akan membuat doa untuk teman. Kakak ingin mendoakan teman kakak yang sedang sakit. Jadi kakak akan tuliskan doanya di sini ya adik-adik ya. Adik-adik bebas menuliskan doa untuk siapa? Boleh untuk mama, untuk papa, untuk teman-teman, untuk adik atau kakak. Bebas ya adik-adik ya. Nah, kakak sudah selesai membuat doa untuk teman kakak. Lalu di bagian akhir, adik-adik ambil pita yang sudah disiapkan, lalu dipasang di sini ya adik-adik. Nah, jadi deh doanya. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi dan beraktivitas. Nah, sekarang jangan lupa adik-adik untuk memberikan persembahan yang ada di bawah ini. Nah, kan sudah disebutkan tadi bahwa bulan ini adalah bulan Maria. Betul, Kak. Dan tema kita minggu ini adalah berdoa. Jadi jangan lupa berdoa bersama Bunda Maria. Karena Yesus berkata, inilah ibumu. Nah, jadi kita mau berdoa juga doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu doa Bapa kami, kemudian dilanjutkan dengan doa Salam Maria, dan ditutup dengan kemuliaan. Ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, kegiatan kita hari ini mau kita tutup dengan satu lagu yang berjudul Dengarkanlah Maria. Dengarkanlah Maria, terima salamku, dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sampai jumpa. Di Lourdes di
sahabat yang baik. Ayo saling mengasihi. Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah lindungilah kami.